Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wanda Hamidah dari kelas 11 MIPA 1. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah kimia yang telah saya buat tentang koloid. Saya akan menjelaskan apa itu koloid, jenis-jenis koloid, penggunaan koloid, dan sebagainya. Langsung saja kita bahas apa itu koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Yang pertama kita akan bahas sistem koloid dalam pengelompokan campuran. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Dengan kata lain, campuran koloid merupakan bentuk peralihan campuran dari heterogen menjadi homogen. Yang kedua, kita akan bahas macam-macam koloid dan pengelompokannya. Sistem koloid terdiri atas dua fase atau bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi fase luar atau medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi, sementara itu zat yang fasenya berubah-ubah merupakan zat terdispersi. Kita akan bahas beberapa macam koloid dan penggunaannya. Ada banyak penggunaannya. Sistem koloid baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai industri seperti industri kosmetik, makanan, farmasi, dan sebagainya. Beberapa macam koloid tersebut antara lain yang pertama aerosol. Aerosol adalah sistem koloid di mana partikel padat atau cair terdispersi dalam gas. Aerosol yang dapat kita saksikan di alam adalah kabut, awan, dan debu di udara. Dalam industri modern, banyak sediaan insektisida dan kosmetika yang diproduksi dalam bentuk aerosol dan sering kita sebut dengan obat semprot. Contohnya antara lain adalah hairspray, deodoran, dan obat nyamuk. Kedua ada sol. Sol adalah sistem koloid di mana partikel padat terdispersi dalam cairan. Berdasarkan sifat absorpsi dari partikel padat terhadap cairan pendispersi, kita mengenal dua macam sol. Yang pertama, sol liofil. Yang kedua, sol liofob. Yang ketiga, ada emulsi. Emulsi adalah suatu sistem koloid di mana zat terdispersi dan medium pendispersi sama-sama merupakan cairan. Agar terjadi suatu campuran koloid, harus ditambahkan zat pengemulsi atau emulgator. Susu merupakan emulsi lemak dalam cair. Emulsi lemak dalam air. Dengan kasein sebagai emulgatornya. Obat-obatan yang tidak larut dalam air banyak yang dibuat dan dipanaskan dalam bentuk emulsi. Contohnya emulsi minyak ikan, emulsi yang dalam bentuk semi padat disebut krim. Lanjut kita ke pembahasan sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Sifat penghamburan cahaya oleh koloid ditemukan oleh John Tyndall. Oleh karena itu sifat ini dinamakan Tyndall. Efek dari Tyndall digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan sejati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati dari langit yang tampak berwarna biru atau terkadang merah atau orange. Yang kedua ada gerak Brown. Di bawah mikroskop ultra, partikel koloid akan tampak sebagai titik cahaya. Jika pergerakan titik cahaya atau partikel tersebut diikuti partikel itu bergerak terus-menerus dengan gerakan zigzag. Selanjutnya ada adsorpsi koloid. Partikel zat padat ditempatkan dalam zat cair atau gas, maka partikel zat cair atau gas akan terkumulasi. Fenomena disebut adsorpsi. Jadi, adsorpsi terkait dengan penyerapan partikel pada permukaan zat. Yang keempat ada muatan koloid sol. Sifat koloid terpenting adalah muatan partikel koloid. Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis atau positif dan negatif, maka terdapat gaya tolak-menolak antar partikel koloid. Yang kelima ada koagulasi. Partikel-partikel koloid yang bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya disebut koagulasi.
Selanjutnya kita akan bahas koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sifat karakteristik koloid yang penting yaitu sangat bermanfaat untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar. Oleh karena sifat tersebut, sistem koloid menjadi banyak kita jumpai dalam industri atau aplikasi koloid untuk produksi cukup luas. Tetapi selain industri, sistem koloid juga banyak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dalam kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Yang pertama ada penggumpalan darah, yang kedua ada pembuatan delta di molar sungai, yang ketiga ada pengambilan endapan pengotor, yang keempat ada pemutihan gula, selanjutnya penjernihan air. Baik, sekiranya hanya itu dari pembahasan saya. Kesimpulannya bisa kita ambil yaitu koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu terdispersi dan pendispersi. Sifat-sifat koloid ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi koloid, muatan koloid sol, koagulasi, dan koloid pelindung. Contoh pembuatannya pun ada. Sistem koloid dapat dilakukan dengan memperbesar partikel larutan atau memperkecil partikel suspensi. Ada dua metode dasar dalam pembuatan koloid ini. Yang pertama metode kondensasi, yang kedua metode dispersi. Untuk partikel-partikel yang mengganggu pembuatan sistem koloid digunakan metode pemurnian, yaitu dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Saya di sini juga menyarankan sebaiknya dalam pemanfaatan penerapan sistem koloid ini kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip agar apapun yang nantinya akan kita lakukan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Dengan begitu, semua pihak akan merasa diuntungkan oleh apa yang kita lakukan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dalam video kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.